Ya, udah ya, oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat dua hal ya. Satu, dalam segala aspek ehye asyir ehye tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri ngerecounted how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek. Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Plural verb. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab mem di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi, ya. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini, ya. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memra min kedem Allah. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi? Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God, yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi gods atau Elohim, yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini, bahwa kata gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan ehye asyir ehye. Ehye asyir ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai ehye asyir ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan ego eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya ego eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah ego eimi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri dengan klaim tadi satu dalam segala aspek? Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek, berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God tetapi gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa ehye asyir ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus.
Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Ehi Aser Ehi yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan ego eimi. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan.